Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 341. Su Junwan sedikit ragu-ragu, dan bertanya, Anda meminta anggota liga kami membantu Anda mengangkut barang. Apalagi dia ketahuan dan dilarang bepergian. Lalu apa sebenarnya muatan yang kamu angkut? Jangan main-main. Nada suaranya jelas tidak senang. Ye Tianzong juga sangat malu, tentu saja dia memahami masalah ini. Namun, untuk mengetahui identitas dan tujuan Ye Qingfeng, dia hanya bisa berkompromi untuk sementara. Waktu sangat mendesak sekarang dan kita tidak bisa berpikir terlalu banyak. Oleh karena itu, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan berkomunikasi dengan Anda tentang masalah tertentu. Singkatnya, kakek Anda percaya pada saya, jadi saya harap Anda dapat mempercayai saya tanpa syarat. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Ini hanya masalah sesaat, dan saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya harap Anda dapat memberitahu saya informasi kontak anggota yang bertanggung jawab atas terminal, dan pada saat yang sama, Anda harus menyelesaikan komunikasi dengan pihak lain, oke? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Junwan awalnya ingin menolak. Namun, kalau dipikir-pikir, jika dia bahkan tidak membantunya dalam masalah ini, maka dia akan mendapat masalah di masa depan, dan saya khawatir dia akan berdiri dan menonton. Sepertinya pengiriman barang ini kurang baik, dan kemungkinan besar akan membawa krisis. Namun, menurut pengamatannya, Ye Tianzong ini bukanlah tipe orang yang melakukan kejahatan, dan waktunya sangat mendesak, jika tidak mungkin untuk meneleponnya. Jadi, setelah menimbang dengan cermat, Su Junwan akhirnya mengangguk dan berkata, oke, saya akan membantu Anda kali ini. Tapi ini hanya kali ini, dan kali ini bukan contoh. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Anda harus menjelaskan seluk-beluknya dan memberitahuku dengan jelas, jika tidak, aku pasti akan berdiri dan menonton. Selain itu, jangan terlalu mengingkari janji kakekku, aku tidak akan melakukan ini. Sudah sedikit marah. Ye Tianzong tidak punya pilihan selain mengangguk berulang kali dan setuju. Setelah menutup telepon, efisiensi kerja Su Junwan juga bagus, dia dengan cepat menyelesaikan komunikasi dengan penanggung jawab dermaga dan bahkan menelepon Ye Tianzong. Di telepon, dia memberitahu Ye Tianzong bahwa kumpulan barang ini seharusnya berupa perlengkapan militer, dan arah pengiriman sebenarnya adalah utara. Duduk. Saya baru saja berspekulasi tentang niat Serikat Chaebol ini sebelumnya. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa dia, Ye Zongtian, memang bekerja di perbatasan utara. Faktanya, tidak peduli berapa banyak yang dilakukan Serikat Chaebol, itu hanyalah aliran pasokan logistik untuk mereka. Jika ini dikirim, tentara yang menjaga perbatasan utara akan berada dalam bahaya, dan mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, Ye Tianzong masih menjadi orang yang sama yang melepaskan barang tersebut. Namun, setelah itu, dia melakukan panggilan khusus ke Huo Fenghuang. Komandan, segera terhubung. Ye Tianzong tidak menunda, tetapi bertanya dengan cepat, izinkan saya bertanya, bagaimana masalah Sekte King Liu ditangani? Semuanya telah diatur. Saya berencana datang kepada Anda malam ini untuk melaporkan situasinya. Selain itu, saya memiliki semua negosiasi antara Anda dan Paviliun Tiansu, kandidat, lokasi, Del. Untuk masalah ini, kamu pergi untuk melakukan tugas terlebih dahulu, lalu kembali dan jelaskan situasinya kepadaku secara rinci setelah selesai. Ye Tianzong menyela dan melanjutkan, itu saja, ada sejumlah barang yang akan dikirim. Diangkut dari dermaga ke utara. Itu adalah beberapa perbekalan militer, jadi saya ingin Anda mencegat kapal kargo ini di laut lepas setelah meninggalkan pelabuhan, untuk memastikan bahwa kapal itu tidak akan dikirim ke tujuan, dan Anda bisa pergi untuk mengirim pasukan sendiri. Aku hanya bertanya, mengerti? Persediaan dikirim ke utara. Setelah mendengar ini, Huo Fenghuang terkejut dan hendak bertanya, tetapi disela oleh Ye Tianzong, berkata, jangan tanya kenapa, lakukan saja. Apalagi misi ini hanya bisa berhasil dan tidak bisa gagal. Tahukah Anda apa yang saya maksudnya? Ya, Komandan. Tutup telepon. Selesai. Kepuasan ganda. Hal ini tidak hanya dapat menghilangkan keraguan Ye Qingfeng dan mengkonfirmasi penunjukan Liu Zineng sebagai Presiden Aliansi, tetapi pada saat yang sama, hal ini tidak akan membiarkan perbekalan yang tidak dapat dijelaskan tersebut dibawa ke perbatasan utara untuk membahayakan para prajurit. Ye Tian menarik napas dalam-dalam.
Berbalik dan berjalan. Selanjutnya, kita harus mencari tahu plot Ye Qingfeng. Selain itu, setelah Huo Fenghuang menyelesaikan misinya, dia harus melaporkan kepada dirinya sendiri tentang King Liuzong termasuk menangani Paviliun Tiansu. Walaupun banyak, tapi semuanya dilaksanakan dengan tertib, okelah. Kemarilah. Liu Zineng memandang Ye Tianzong, membuka mulutnya dan menyerah. Hanya berdiri di depan Ye Qingfeng, dia tersentuh dan berbalik. Meskipun hatinya sudah terbakar amarah, dia tetap tenang. Hanya melihat Ye Tianzong sejenak, dia bertanya, bagaimana kabarnya? Tuan Ye, semuanya sudah selesai. Menurutku kapal kargo yang ingin kamu kirim seharusnya sudah melaut sekarang. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ye Qingfeng mengangkat alisnya, jelas terkejut dengan efisiensi Ye Tianzong. Lagi pula, serikat Chaebol mereka juga menggunakan koneksi mereka untuk maju. Tetapi pihak lain tidak memberikan muka sama sekali, jika tidak, mereka tidak akan berpikir untuk membiarkan orang-orang dari aliansi datang. Padahal, mereka hanya berpegang pada harapan, apakah bisa sukses, belum ada yang bisa memastikan secara pasti. Namun, setelah beberapa hari menanganinya, dia masih tidak bisa membandingkannya dengan panggilan telepon Liu Zineng dan beberapa menit untuk menyelesaikannya. Tampaknya keputusan persekutuan Chaebol benar, untuk mendukung Liu Zineng mengambil kendali aliansi. Ya, selanjutnya akan menciptakan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar bagi guild. Tunggu sebentar. Jadi, sikap Ye Qingfeng terhadap Ye Tianzong juga relatif meningkat. Namun belum ada bukti yang membuktikannya, Anda harus memverifikasinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menelepon. Pemimpin berpakaian hitam dan yang lainnya masih memperhatikan mereka berdua dengan serius untuk memastikan bahwa mereka tidak main-main. Mengambil kesempatan ini, Liu Zineng, yang selalu sangat cemas, buru-buru datang dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Ye, apa kabar? Apakah semuanya sudah beres? Yah, itu sudah ditangani. Tidak, maksudku, Ye Qingfeng ini, barang yang mereka minta untuk diangkut pasti barang selundupan. Meskipun kita memiliki anggota untuk membantu, pasti tidak ada masalah. Namun, setelah diangkut, sesuatu akan benar-benar terjadi. Jika demikian, siapa yang akan disalahkan? Meskipun saya memiliki kepentingan pribadi, saya juga anggota Liga. Saya ingin menjadi presiden asosiasi ini untuk tujuan reformasi. Apakah Anda memahami bahwa aliansi akan ditindas? Dengan cara apapun karena insiden itu. Dengarkan apa yang orang lain katakan. Murid Ye Tianzong tiba-tiba menyusut. Tapi dia tidak melihat Liu Zineng masih bisa berpikir ke arah ini. Bagaimanapun, semua orang memiliki perasaan, dan setelah periode kontak ini, dia menemukan bahwa Liu Zineng bukannya tanpa pamrih. Namun, hal-hal tersebut telah diatur sebelumnya. Dengan Hua Fenghuang yang memimpin tim, mencegat dan membunuh kapal kargo seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jadi, dia menepuk bahu pihak lain dengan ringan, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, saya sudah mengurus semuanya. Barang harus dikirim, jika tidak, Ye Qingfeng tidak akan mempercayaimu, dan kemudian kami tidak akan mampu mencapai tujuan kami. Namun, seberapa jauh kapal kargo dapat melaju dan apakah mereka dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara akurat berada di luar kendali manusia? Apa katamu? Liu Zineng terkejut dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, maksud Anda berencana untuk kalian berdua? Aku sudah memeriksa semuanya. Sebelum Liu Zineng selesai bertanya, Ye Qingfeng, yang baru saja selesai berbicara di telepon, berbalik, wajahnya yang bermartabat perlahan-lahan meregang, dan mengundang keduanya untuk duduk lagi, dan dengan antusias menuangkan teh untuk mereka, dan berkata sambil tersenyum, memang sekarang dermaga sudah dibersihkan dan kargo kita sudah diberangkatkan, saya harus bilang efisiensi kerja Anda bagus. Dan Anda, Ketua Liu, memang sudah menjadi ketuanya, jadi menurut saya kita bisa bersenang-senang. Mari kita bicara tentang apa yang selanjutnya. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Ini saling menguntungkan. Saya membantu Anda dan Anda membantu saya. Hanya kerja sama seperti ini yang bisa bertahan lama. Liu Zineng berkata sambil tersenyum. Sebagai pengemudi, Ye Tianzong tidak berani berbicara, tetapi Ye Qingfeng lah yang memandang tinggi Ye Tianzong dan berkata, meskipun Anda hanya pengemudi Presiden Liu, tidak dapat disangkal bahwa Anda memainkan peran yang relatif penting di dalamnya. Jadi, saya mengundang Anda untuk duduk, dan saya harap Anda dapat berpartisipasi bersama tanpa terlalu formal, oke? Terima kasih, Tuan Ye. Saya melayani Presiden Liu dan juga Persatuan Chaebol. Kapanpun ada kesempatan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu.
Saya hanya berharap akan ada peluang pembangunan yang lebih baik di masa depan. Kata-kata menyanjung Ye Tianzong. Ini sangat berguna bagi Ye Qingfeng. Selama Anda membantu, tidak masalah jika Anda ingin mendapat promosi pekerjaan. Kemudian, setelah ketiganya bertukar salam sederhana, mereka langsung ke pokok permasalahan. Kalau begitu, Tuan Ye. Sekarang saya telah menjadi presiden, saya akan melakukan hal pertama untuk Anda. Anda telah membayar deposit sebelumnya, dan sisa saldo. Liu Zineng tahu bahwa uang ini tidak mungkin masuk ke sakunya. Namun, Anda harus berusaha sebaik mungkin. Menurutnya, Ye Tianzong ini tidak sepenuhnya tidak baik, selama dia membantunya dalam berbagai hal, dia akan mendapat manfaat. Kita sudah sepakat sebelumnya, dana 100 juta, perkiraan 30 juta, dan tersisa 70 juta. Saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer uang, dan uang itu akan tiba sebelum besok pagi. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ye Qingfeng juga orang yang ceria dan langsung memenuhi permintaan Liu Zineng. Mendengar kata-katanya, Liu Zineng tersenyum dan menatap Ye Tianzong secara khusus. Liu Zineng pasti tidak akan bisa mengambil semua uangnya, tapi dia akan membaginya sedikit, adapun bagaimana membaginya, tergantung bagaimana perkembangannya di masa depan. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini soal uangmu. Selanjutnya, ada dua hal yang sangat penting yang harus kamu lakukan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ye Qingfeng serius. Liu Zineng juga menanggapinya dengan serius. Ye Tianzong, sebaliknya, terus mengedipkan mata pada Liu Zineng, memberitahunya untuk tidak melupakan apa yang ingin dia tanyakan. Pertama, saya sudah mencoba menarik batu giok. Dermaga ini adalah titik transportasi terbesar di Lincheng. Saya harap bisa dikontrol dengan kuat oleh Guild Chaebol kita. Karena Anda sudah mencobanya dan mendapat banyak efek. Jadi, saya akan mengatur seseorang untuk menindaklanjuti selanjutnya, yaitu anggota Anda, di permukaan, masih menjadi penanggung jawab di sana, tetapi semua hak diserahkan kepada orang-orang saya, yang hanya hiasan, oke. Benar-benar mendorong amplop. Jelas sekali. Setelah mereka merasakan manfaatnya, mereka berharap dapat melanjutkan usahanya. Bab 342. Pasokan militer terus diangkut menuju perbatasan utara. Tampaknya perang besar tidak bisa dihindari. Meskipun ia pensiun dengan sukses besar, ia telah meninggalkan keempat jenderalnya. Dengan adanya mereka, Anda bisa aman untuk sementara waktu. Namun, jika ingin memenangkan strategi yang sempurna, Anda harus menjaganya dari belakang. Saat ini adalah titik tumpu dari Guild Chaebol. Tidak masalah, tapi aku lebih penasaran. Setelah mendengar, Liu Zineng selalu mengingat instruksi Ye Tianzong sebelumnya, dan sekarang adalah titik awal yang baik. Dia berusaha menjadi misterius dan berkata, Tuan Ye, meskipun saya menghormati Anda. Namun, orang yang meminta kami untuk mengikat perjanjian dalam tempat pertama adalah dengan persekutuan Chaebol. Ditandatangani. Saya tidak pernah tahu identitas Anda, dan sekarang Anda meminta saya melakukan hal semacam ini. Itu tidak pantas, jadi. Apa yang ingin Anda katakan? Awalnya, dia masih bisa bersikap ramah sebelumnya. Tetapi setelah mendengar keraguan pihak lain tentang dia, ekspresi Ye Qingfeng segera turun, dan dia bertanya dengan wajah cemberut, saya adalah adik presiden, dan saya akan mewakili Anda. Apakah Anda masih memiliki kekhawatiran? Ya, saya tahu ada risiko tertentu dalam melakukan hal ini, tetapi selain 100 juta yang kami bayarkan di muka kepada Anda, selama kami beroperasi dengan baik, akan ada lebih banyak kegunaan yang dapat dibagi kepada Anda di masa mendatang, kecuali, aku tidak ingin melakukan sesuatu untuk Guild Chaebol kita. Dia menamparkan meja. Aura yang ganas membuat Liu Zineng gemetar ketakutan. Ye Tianzong mengambil kesempatan ini dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, harap tenang. Presiden Liu tidak mempertanyakan niat Anda. Hanya saja kami berharap untuk membuat segalanya lebih sempurna. Melayani Serikat Chaebol adalah tugas wajib kami, tetapi kami harus pastikan semuanya sudah selesai. Lihat, Anda mengaku sebagai adik presiden. Saya tidak tahu kredensial apa yang Anda miliki, dan peran serta fungsi Anda dalam guild. Saya tahu itu adalah agak tiba-tiba bagi kami untuk melakukan ini, tapi saya harap Anda dapat memahami pendirian kami, oke. Sikap Liu Zineng membuat Ye Qingfeng tidak senang. Namun pengunduran diri Ye Tianzong membuatnya sedikit rileks. Meskipun saya banyak mengeluh dalam hati, jika saya memikirkannya dengan hati-hati, jika saya tidak memeriksanya dengan cermat, saya khawatir tidak mungkin untuk membenarkan hal yang begitu penting. Setelah berpikir beberapa lama, dia akhirnya mengangguk dan berkata,
Baiklah, jika kamu ingin bukti, aku akan memberikannya kepadamu. Dikatakan. Dia mengambil foto dari belakang, menyerahkannya kepada keduanya, dan berkata, ini saudaraku, Ye Zongtian. Ini aku. Dua orang di belakang adalah orang tua kita. Foto lama semacam ini, itu tidak palsu, kamu bisa dilihat dari penampilannya. Pada tahun-tahun awal, ibu saya membawa saudara laki-laki saya untuk menikah lagi dengan keluarga kaya, dan ayah saya serta saya bergantung satu sama lain. Baru pada tahun lalu saya bertemu kembali dengan saudara laki-laki saya. Namun, ayah meninggal sebelum hari ini. Sekarang, saya kembali untuk membantu saudara laki-laki saya. Kami dua bersaudara, bertekad untuk membuat serikat Chaebol lebih besar dan lebih kuat. Dia bertanggung jawab atas struktur internal, dan saya bertanggung jawab atas komunikasi eksternal. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu mengerti sekarang? Melihat foto, persis seperti yang dia katakan. Kedua bersaudara itu terlahir seperti ini. Tapi Liu Zineng tidak tertarik sama sekali, dia hanya perlu menunggu sampai Ye Tianzong mengangguk. Tapi Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi mengamati dengan cermat. Boleh dikatakan, kedua bersaudara itu baru saja saling mengenal. Selain itu, meskipun Ye Qingfeng berhati-hati dalam melakukan sesuatu, pasti ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Saya tidak tahu seperti apa karakternya. Jika kita bisa bergabung dan bekerja sama dengannya baik di dalam maupun di luar, itu mungkin merupakan pilihan yang baik. Kita perlu membuat serikat Chaebol lebih besar dan kuat. Ye Tianzong memiliki keraguan di dalam hatinya. Bagaimana menjadi kuat? Tuan Ye, kami tahu identitas Anda. Mohon maafkan saya. Kami tidak bermaksud menanyai Anda. Hanya saja Presiden Liu dan saya ingin melayani Anda, dan yang lain juga berharap hari-hari kita menjadi lebih baik. Lalu saya bertanya-tanya apakah tujuan akhir dari persatuan Chaebol adalah untuk membuka lebih banyak perusahaan dan menghasilkan lebih banyak uang, atau... Ye Tianzong bertanya ragu-ragu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Ye Qingfeng segera turun dan dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu menanyakan ini? Fondasi dari takdir dan fondasi pengembangan Guild Chaebol kami sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak ada hubungan. Namun, jika kami berharap dapat menjalin kerja sama jangka panjang, Andalah bosnya dan kami adalah adik-adiknya. Sebagai adik-adik, kami harus melihat apakah ada orang yang memiliki masa depan di masa depan. Ye Tianzong tidak rendah hati atau sombong. Melihat Ye Qingfeng hendak marah, tapi Liu Zineng dengan cepat merapikan segalanya dan berkata, sebenarnya, perkembangan Guild Chaebol memberitahu kami bahwa sepertinya tidak ada masalah besar. Kami hanya ingin bekerja dengan bos yang baik, kamu bisa mengerti. Ye Qingfeng menjadi tidak sabar karena disingkirkan oleh dua orang ini. Namun, datang ke kota kali ini, tugas terpentingnya harus diselesaikan. Adikku mengingatkanku 10.000 kali. Sekarang, inisiatif ada di tangan kedua orang ini, jadi lebih baik jangan menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Jadi, saya hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, baiklah, saya memberitahu Anda. Namun, setelah selesai berbicara, publisitas tidak diperbolehkan, dan tidak boleh ada keraguan lain, jika tidak, batas toleransi saya telah mencapai batas, dan saya khawatir bahkan saya tidak dapat mengendalikan diri, mengerti? Oke, tidak masalah. Jangan khawatir, Tuan Ye, kami hanya ingin mencari pendukung yang lebih besar, tidak ada yang lain. Akhirnya sampai pada intinya. Ye Tianzong sangat bersemangat. Selama dia mengetahui tujuan akhir dari Guild Chaebol, maka dia bisa mengambil tindakan. Setelah terlalu lama tinggal di Lincheng, dia harus pergi ke ibu kota provinsi setelah menyelesaikan keluhan antara Paviliun Tiansu dan Gerbang Yexing. Setelah sekian lama menyeduh, saatnya istirahat. Serikat Chaebol kita punya uang jika mereka mau, dan ada orang yang bisa melakukannya. Tetapi satu-satunya hal yang hilang adalah pengaruhnya. Mungkin reputasinya cukup bagus di Lincheng atau ibu kota provinsi. Tetapi ketika Anda melihat negara ini, dan bahkan secara internasional, hal itu tidak diketahui. Jadi, tujuan akhir kita adalah mendominasi dunia. Intinya adalah bekerja sama dengan perbatasan utara untuk membangun sistem yang besar. Ini yang saya bawa ke saudara saya. Karena, ayah kami dulunya adalah orang-orang di perbatasan utara. Jika komandan perbatasan utara yang dikenal sebagai dewa perang tidak muncul setahun yang lalu, mungkin tujuan kita telah tercapai. Apa? Ye Tianzong sangat terkejut. Di luar dugaan, mereka begitu ambisius. Kita harus keluar dari Tiongkok dan go internasional. Ciptakan pengaruh yang tak tertandingi dan izinkan seluruh keluarga untuk melanjutkan.
Jika dikatakan bahwa Ye Zongtian sebelumnya hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, dia perlu menjalankan bisnis keluarganya dengan lancar. Namun dengan kemunculan sang adik, dan mengikuti perintah ayahnya, ia justru ingin meneruskan urusan ayahnya yang belum selesai. Kedengarannya menggebu-gebu, namun nyatanya mengorbankan kepentingan negara. Tidak sebaik binatang. Dewa Perang. Komandan Utara. Sepertinya itu sangat kuat. Liu Zineng tidak mengetahui identitas Ye Tianzong, dan sekarang dia sedikit terkejut ketika mendengar Ye Qingfeng menjelaskan nama ini. Dan Ye Tianzong mencibir di dalam hatinya, dia memiliki terlalu banyak lawan, dan ayah Ye Qingfeng ini, apakah dia melawannya? Dia tidak terburu-buru. Tampaknya Ye Qingfeng mewarisi perlakuan ayahnya dan menginfeksi Ye Zongtian, sungguh tidak masuk akal jika ingin dia bekerja sama dengannya. Ini memang lawan yang tangguh. Namun, untungnya, dia sudah melucuti senjatanya dan kembali ke lapangan. Lagi pula, dia telah menghilang. Dan 4 jenderal yang ditinggalkannya akan dikalahkan jika mereka sombong. Segera, kami akan melakukan serangan balik. Setelah mengatakan ini, Ye Qingfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Oke, mari kita berhenti membicarakan hal-hal rahasia ini. Dan jika Anda mengetahuinya, jangan sebarkan ke dunia luar. Jika tidak, meskipun kita tidak berurusan bersamamu, kami akan melakukannya." Orang lain akan datang mengetuk pintu. "Ayo kita mulai bisnisnya, apakah kamu setuju dengan lamaranku tadi?" Liu Zineng merenung sebentar. Melihat Ye Tianzong mengangguk, dia berkata setuju, "Tidak masalah. Karena Anda memiliki ambisi yang begitu besar, kami juga berharap dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan. Untuk masalah ini, Anda dapat mengatur seseorang untuk datang dan terhubung dengan saya nanti. Saya akan bertanggung jawab untuk memimpin kenalan." Hahaha. Setelah mendengar ini, Ye Qingfeng tertawa puas dan melanjutkan, "Hal kedua sebenarnya sederhana. Itu karena kelompok Zongheng tiba-tiba muncul di Linceng baru-baru ini. Ini berdampak serius pada serikat Chaebol kita. Jadi, saya akan bertanggung jawab untuk memberantas kelompok ini. Untuk ini, kami memerlukan bantuan aliansi Anda untuk mengepung dan menekan mereka dari semua aspek bisnis." Sangat tenang. 4 dari 5 Chaebol besar telah terbunuh. Tapi dia, Ye Zongtian, masih belum muncul dan memilih membiarkan adiknya melakukannya untuknya. Biarkan aliansi Tong Menghui membatasi kelompok vertikal dan horizontal serta mengepung dan menindas mereka secara komersial. Bagaimana caranya maju? Grup Zongheng. Akhir-akhir ini pusat perhatian memang sangat populer. Namun, liga kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Ayo kita datang, saya khawatir. Tuan Ye, bagaimana rencana Anda untuk menerapkannya? Sebelum Liu Zineng selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba menyela, memandang Ye Qingfeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ye, kami benar-benar tidak memahami grup Zongheng ini dengan baik. Mari kita bantu dalam pengepungan dan penindasan. Saya tidak tahu metode spesifik Anda. Dan, efek apa yang ingin Anda capai? Memengaruhi. Tentu saja biarkan kelompok ini menghilang. Caranya sangat sederhana. Kelompok mereka seperti memulai dari awal. Kecuali 4 Chaebol yang dianeksasi, mereka tidak memiliki dasar apapun. Jadi, kami telah bergabung dengan Lin Jianrong, putra kedua dari keluarga Lin. Saya sudah menjelaskan rencana spesifiknya. Anda hanya perlu menemukannya untuk melaksanakannya. Saya akan tinggal di Linceng selama 2 atau 3 hari. Jika ini masalah belum terselesaikan, saya pasti tidak akan pergi. Apalagi saya berharap masalah ini cepat selesai, jadi saya harap kalian bisa bekerja sama." Bersambung.